Om Tat Sat Ekamevam Advitiyam Brahman. Om Brahman Atman Aikyam. Om Mawignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yandwiswata. Inggih ring Sang Maharsi Suci, Guru Suci, Ampura, dumugi titiang tidak kenal pederawa, titiang nunas tuntunan. Ide Pandita, Ide Sang Sulinggih, Sang Meraga Suci, dan para pinandita, para pemangku yang tersucikan, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya hadir kembali untuk berbagi, yaitu tentang pembangkitan Kundalini. Jadi sebelum kita menuju ke pembangkitan Kundalini ini, ya, terlebih dahulu saya mohon maaf, ya, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, ya, saya hanya melaksanakan resi rene, yaitu membayar hutang kita kepada para maharsi, ya, yang mana pada maharsi kita di zaman dahulu, yaitu telah melaksanakan Tapara Barata Yoga Samadhi yang sangat tekun, sehingga beliau itu mendapatkan sinar suci Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu mendapatkan wahyu yang diimpun, yaitu lewat kitab suci Weda, dan begitu juga kitab-kitab suci lainnya, diantaranya ialah yaitu Yoga Kundalini ini. Para maharsi kita, ya, itu tidak ingin namanya dibesar-besarkan atau namanya dijunjung atau dipuja-puja atau diagungkan, ya, tapi beliau menginginkan yaitu agar ajaran suci ini dapat disebarluaskan kepada seluruh umat manusia, agar semua umat manusia, ya, dapat, ya, meningkatkan kesadaran yang tertinggi tentang jati dirinya yang sejati. Demikian. Jadi para maharsi kita di zaman dahulu, ya, telah menyadari keberadaan Brahman yang ada dalam dirinya, sehingga beliau itu mencapai keabadian, ya. Bapak Ibu Umat Sedharma yang sama-sama berbahagia, ya. Ya, pada kesempatan ini saya dengan pengetahuan yang sangat terbatas, ya, memberanikan diri berbagi kepada Bapak Ibu Umat Sedharma, karena saya yakin, ya, bahwa pengetahuan saya yang sedikit apabila tidak disebarluaskan tidak berguna, ya. Jadi olehnya itu saya tularkan pengetahuan ini agar bisa berguna kepada diri saya sendiri maupun kepada orang lain. Demikian. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke pembangkitan Kundalini ini, ya, saya kembali lagi mewanti-wanti, menyarankan kepada Bapak Ibu Umat Sedharma, yaitu tentang pembersihan nadi sebelum kita membangkitkan Kundalini, ya. Jadi kita harus betul-betul membersihkan nadi kita lewat pengolahan napas, ya, sampai nadi kita bersih dan sempurna, ya, baru kita akan membangkitkan Kundalini. Sebab pengalaman saya Bapak Ibu, ya, saya dengan teman saya dulu kurang lebih 20 tahun yang lalu, yaitu saya belajar Yoga Kundalini ini, ya, untuk bisa saya meningkatkan, yaitu, ya, kesehatan saya, yaitu daya spiritual saya, dan begitu juga untuk dapat meningkatkan kesadaran jati diri saya, ya. Jadi
teman saya itu dia memaksakan untuk membangkitkan kundalini, sedangkan nadinya belum bersih ya. Akhirnya dia dapat gangguan kesehatan, ya. Dia terjadi larva dalam tubuhnya ya, panas yang luar biasa ya. Jadi sehingga kulitnya pun berkepit-kepit ya, berkeping-keping kulitnya itu sampai kelihatan kering ya. Jadi karena panasnya itu, karena panas itu yang datang dari dalam ya. Karena dia itu mengangkat kundalini ini sebelum artinya nadinya itu bersih betul dengan sempurna, demikian. Olehnya itu Bapak Ibu, saya tidak menginginkan hal itu terjadi, terutama kepada kita sekalian ya. Marilah kita bersihkan dulu kundalini. Nah, walaupun saya sebentar ini akan mengajak Bapak Ibu untuk membangkitkan kundalini kita ya, melalui pengolahan napas ya. Tapi Bapak sempurnakan betul dulu kebersihan nadi yang ada dalam tubuh kita semua ya. Demikian. Dan syarat yang kedua itu Bapak Ibu ya, saya kembali mengajak ya, mari kita selalu berpikir positif ya. Mari kita jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Maksudnya itu mungkin kita membangkitkan kundalini ya untuk bisa misalnya membalas dendam ya, atau umpamanya memamerkan ya kelebihan kita ya, atau umpamanya membuat bencana sama orang lain ya. Kalau Bapak berpikir yang aneh-aneh nanti ya, maka energi kundalini ini tidak akan bangkit dengan sempurna Bapak Ibu ya. Karena kalau pikiran dan jiwa raga kita sudah mulai bersih, baru sinar Tuhan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, demikian ya. Jadi mari kita laksanakan ajaran kasih sayang ya. Jadi yaitu Wasudewa Kutumbakam ya. Jadi begitu ya, kita semua bersaudara ya. Bahwa kita ini adalah semua berasal dari Atman yang sama Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu dimuat dalam kitab suci kita, disebutkan Eko Dewa Sarwa Buddhi Sugunda, Sarwa Wiyapi Sarwa Buddha Taratma, Karma Diaksa Sarwa Buddha Dewasa, Saksi Ceta Kewalo Nirgunasya. Demikian. Yang artinya Bapak Ibu ya, satu sinar suci berada di setiap makhluk ya, yang merupakan jiwa batin dari semua makhluk yang disebut Atma, raja dari segala perbuatan yang memancar sebagai saksi yang hanya terdapat di dalam pikiran kita. Demikian ya. Jadi pikiran ini megang peranan penting sekali ya, karena kalau sudah nanti hidup kundalininya Bapak, yaitu pikiran pergi ke segala pikiran, demikian ya. Jadi apa yang kita pikirkan ya, itu bisa saja akan terjadi. Begitu juga suara pergi ke segala suara, apa yang Bapak ucapkan bisa saja akan terjadi. Nah, demikian juga ya, pikiran sepergi ke segala pikiran ini, kita apa saja yang kita pikirkan dalam tubuh kita ini ya, energi kundalini itu akan bergerak di seluruh tubuh kita ya. Kemana diarahkan oleh pikiran kita, ke sana energi kundalini akan bergerak untuk menyelaraskan tubuh kita, demikian ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita menghakimi diri kita ya. Jadi maksud saya ya, kita selalu melaksanakan penyesalan, selalu berdosa ya. Mungkin kita merasa bersalah selalu ya. Ya, tinggalkan itu semua ya. Karena nanti Bapak Ibu umat sedharma, yaitu energi kundalini ini kan membersihkan semua kekotoran atau hawa negatif yang ada dalam tubuh kita, termasuk karma-karma kita Bapak Ibu ya. Tapi dengan catatan, kalau energi kundalini sudah bangkit ya, jangan kita akan berbuat hal serupa lagi ya, begitu ya, yang akan mengakibatkan kita akan terperosok ya. Kita sudah berusaha mencapai ketinggian itu, lantas kita jatuh ke lumpur yang sangat dalam, akhirnya kita tidak bisa bangkit kembali. Demikian Bapak Ibu. Olehnya itu, mari kita selalu berpikir positif Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau umpama kita sudah bangkit ini ya, itu disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita ya. Jadi api cedasi papebia sarwobia papakertana
sarwo jenana pelawi naiwa warjinam santari sia-sia. Seandainya engkau paling berdosa di antara orang yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan suci, lautan dosa engkau akan seberangi ya. Jadi demikian ya. Jadi itu makanya kalau sudah mendapatkan kita pengetahuan suci ini, ya mudah-mudahan lautan dosa itu kita akan bisa seberangi ya. Tetapi dengan catatan kita harus bertobat begitu ya. Tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa yang ada pada diri kita, demikian ya. Demikian juga Bapak Ibu umat sedharma. Jadi kita selalu yaitu berupaya berbuat baik sesuai dengan ajaran kita, agama kita, yaitu ya kita kontrol diri kita dengan trikaya parisuda ya. Kita berusaha untuk berkata-kata baik ya. Begitu juga untuk berpikir yang baik dan begitu juga berbuat yang baik. Ya, jadi demikian. Ya, kalau memang kita bisa melaksanakan ya, mudah-mudahan energi Kundalini ini atas anugerah Ide Sang Yang Widiwasa itu segera akan kita dapatkan ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu mari kita selalu mengendalikan pikiran kita ya. Begitu juga ya, menyangkut masalah tentang makanan memegang peranan penting sekali juga untuk pengendalian pikiran ya. Jadi yang seperti yang sudah saya sarankan yaitu makanan yang sangat disarankan itu dalam melaksanakan pembersihan nadi dan pembangkitan Kundalini adalah makanan yang bersifat protein nabati ya. Yaitu makanan yang bersifat satuas ya. Yaitu makanan yang dari protein nabati seperti nasi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya, buah-buahan dan begitu juga susu. Itu sangat menyegarkan bagi tubuh kita dan untuk dalam melaksanakan pembersihan nadi dan pembangkitan Kundalini ini ya. Jadi setelah kita sudah tahu itu Bapak Ibu ya, kita akan yaitu menuju ke yaitu persiapan kita melaksanakan pembangkitan Kundalini ya. Kita mulai ya mencari tempat duduk yang tenang, yang nyaman ya. Jadi yang kita sucikan, yaitu karena kita harus mendapatkan vibrasi kesucian dalam pikiran ya, jiwa dan raga kita ya, agar kita dapat melaksanakan pengolahan napas melalui pembersihan nadi ini dengan sempurna dan begitu juga pembangkitan Kundalini dengan sempurna. Jadi sebelumnya Bapak Ibu mari kita kembali berdoa ya. Jadi duduk dengan mengambil sikap siddhasana ya, yaitu bersila. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, badan tegak lurus ya, agar pergerakan energi Kundalini ini ke seluruh tubuh kita berjalan lancar. Begitu Bapak sekalian ya. Setelah begitu pikiran pusatkan kita di ujung hidung ya. Jadi lidah kita lekukan di langit-langit, tempelkan ya. Jadi agar kita bisa memusatkan pikiran dan menyatu kepada Sang Maha Pencipta ya. Jadi demikian. Jadi mari kita berdoa yaitu untuk pembersihan tempat duduk kita dan begitu juga untuk pembersihan badan kita. Mari kita mulai. Om Siddha Asana Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Jadi setelah kita melaksanakan yaitu pembersihan tempat duduk kita dan badan kita ya, agar tersucikan, kita akan melaksanakan sembah kosong. Mari kita mulai. Om Atma Tatu Atma Parisudamam Yanama Swaha. Ya, semoga ya Atman dengan Atma kita dengan Parama Atma menyatu ya untuk membersihkan pikiran dan jiwa raga kita ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu kita kembali lagi ya, yaitu berdoa untuk kedamaian alam semesta ini ya. Jadi begitu juga kepada semua makhluk agar berbahagia. Mari kita mulai. Om Diau Santir Antariksam Santi Pertiwa Santi Rapa Santi Rosadaya Santi
Wanaspataya santir, Wiswadewa santir, Brahma santi, Sarwam santi, Santirewam santi, Sama santiredi. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, damailah Diau, alam atas atau langit, damailah alam tengah atau antariksa, damailah pertiwi tanah atau bumi, damailah apa atau air, damailah osadaya, rumput-rumputan tanaman palawija, damailah wanaspataya, pohon-pohonan kayu dan pohon-pohonan buah-buahan, damailah para dewa sebagai sinar suci Tuhan, damailah Brahma, sang pencipta alam semesta beserta isinya. Semoga semuanya dalam keadaan damai atas perlindungan-Mu, Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Samastaloka Sukina Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, kita mendoakan kedamaian alam ini. Semoga kita juga ya selaku Buana Alit ini akan mendapatkan juga vibrasi kedamaian, terutama dalam pikiran, jiwa dan raga kita dan hati kita ya. Jadi begitu juga kita mendoakan semua makhluk berbahagia. Semoga kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi demikian. Jadi selanjutnya kita sekali lagi kita berdoa, yaitu minta tuntunan kepada Guru Dewa. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Dewa Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Yanama Swaha. Jadi setelah kita yaitu memohon tuntunan kepada Guru Dewa, mari kita mulai memusatkan pikiran ya. Jadi untuk kita melaksanakan yaitu pranayama ya, yaitu kita melaksanakan pranayama ini yaitu penarikan napas dengan 1 kali hitungan, penahanan napas dengan 4 kali hitungan, dan pengeluaran napas dengan 2 kali hitungan ya. Jadi kita niatkan setelah pengeluaran napas, hawa negatif maupun umpama penyakit atau kekotoran ada dalam tubuh semua keluar bersamaan dengan penghembusan napas kita ya. Jadi demikian. Nah, pada kali ini pranayama ini kita tidak mempergunakan mantra atau doa ya. Kita cuma mengontrol napas masuk keluar dan merasakannya di hidung kita, dan setelah kita menahan napas kita rasakan dalam tubuh kita ya. Begitu juga kita mengeluarkan napas, niatkan kita semua kekotoran dalam tubuh ini keluar bersamaan dengan penghembusan napas ya. Jadi dengan hitungan 2 kali ya. Jadi demikian, kita mulai. Tarik napas yang dalam dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 4 kali. Rasakan dalam tubuh. Keluarkan napas dengan hitungan 2 kali. Niatkan semua kekotoran dan hawa negatif serta penyakit yang ada dalam tubuh kita keluar semuanya ya, dengan bersamaan dengan penghembusan napas kita ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan ini, kita laksanakan 3 putaran. Sehabis itu kita akan mulai yaitu pengolahan napas dalam rangka pembangkitan kundalini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai konsentrasi di ujung kita ini ya. Jadi nanti kontrol napas keluar masuk, dan pikiran kita ini arahkan Bapak Ibu sekalian di Muladhara Cakra, yaitu di segitiga terbalik di tulang ekor kita di situ ya. Jadi pikiran kita pusatkan di situ. Dan kali ini kita melaksanakan yaitu penarikan dan pengeluaran napas ini tidak ada penahanan ya dalam hal ini. Jadi kita melaksanakan penarikan napas dengan pengeluaran napas ini seperti puputan pandai besi ya. Jadi itu ya,
sebutan pandai besi itu mengeluarkan napas itu, mengeluarkan angin ya, sampai itu api yang ada di pandai besi itu menyala ya, sampai besar itu baranya di situ ya. Begitu juga di dalam kundalini kita pusatkan pikiran kita bahwa nanti api yang ada di Muladhara ini akan semakin lama semakin membesar ya, membuat ya, Muladhara kita hangat dan terus panas ya. Jadi demikian. Jadi kita mulai saja ya melaksanakan penarikan napas ini. Jadi saya kontrol, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama melaksanakan ya. Tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas, pusatkan di Muladhara ya. Jadi hembusan napas ini ya, ini kita pusatkan di Muladhara ya, agar api itu terus semakin lama semakin membesar ya. Jadi demikian. Tarik napas, hembuskan napas, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas. Setelah rasa sudah, yaitu api yang ada di Muladhara kita ini sudah membesar ya. Dulunya sementara tidur, sekarang sudah menjadi bangkit dia, menjadi hidup. Jadi semakin membesar ya. Nah, setelah membesar, Bapak kalau sudah hangat di Muladhara Bapak itu ya, di tulang ekor bagian belakang itu sudah hangat, sudah rasanya hangat panas ya. Nah, jadi itu Bapak bisa laksanakan berapa kali ya. Tapi kalau memang Bapak sudah yakin bahwa itu sudah panas, sudah bisa kita mulai bangkitkan. Yang penting dengan catatan nadi Bapak sudah bersih ya. Jangan nadi dalam tubuh ini belum bersih, Bapak bangkitkan akan menjadi gangguan kesehatan ya. Jadi kita begitu tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas. Setelah Bapak sudah rasakan panas di Muladhara Bapak, yaitu di tulang ekor itu, api sudah makin membesar, Bapak coba tarik sekarang ya, tarik langsung ya, tarik ke atas, berjalan sampai di puncak kepala kita, di sahasrara cakra, yaitu lewat tulang belakang ya, dia naik, kita rasakan itu. Kalau kundalini naik di dalam tubuh kita, kita akan merasakan bahwa dia itu ya berjalan itu seperti menembus dia ya, menembus yaitu nadi yang ada di tulang belakang kita ya, sampai ke atas ya. Jadi setelah umpama dia tembus sampai ke sahasrara cakra ya, di ubun-ubun kita, yaitu di situ ada teratai, cakra teratai berdaun 1000 di sana ya. Maka teratai berdaun 1000 ini akan mekar dia kalau sudah ditembus dengan yaitu energi kundalini ya. Jadi kita bisa melihat dengan mata batin ya, bahwa di Muladhara kita ada sinar yang kita angkat sampai ke atas itu ya, sampai tembus di ubun-ubun kita ya. Jadi demikian. Kalau sudah sampai di ubun-ubun kita, maka ya cakra mahkota kita sudah terbuka ya. Jadi maka energi alam mulai masuk ke dalam badan kita, dalam tubuh kita ya. Jadi demikian ya. Jadi maka Bapak Ibu umat sekalian akan mulai menjadi suprasadar ya. Jadi antara tidur dan terjaga badan kita ini ya. Jadi demikian. Kalau sudah bisa Bapak Ibu bangkit kundalininya. Dan nanti Bapak Ibu umat sedharma yaitu akan merasakan yaitu pengalaman spiritual yang luar biasa ya. Karena kalau sudah tembus di kepala, maka kita menjadi suprasadar ya. Jadi bahwa di situ sebenarnya di kepala itu ya ada semacam kekuatan di situ ya. Itu yang telinga kanan itu Sang Yang Ketu ya. Itu yang membisiki yang baik-baik ya. Selalu menyarankan yang baik-baik, tetapi di telinga kiri kita ini Sang Yang Rawu ini ya. Yaitu selalu membisikkan yang jahat-jahat ya. Jadi mungkin
keenakan duniawi ini selalu dibisikkan oleh ya telinga kiri kita ya. Jadi di situ ya. Jadi ya di situ yang sudah ditembus di atas oleh energi Kundalini ini, otak bagian belakang ini Sang Hyang Suratma di situ ya. Dia mencatat memori kita di situ ya. Apa yang kita laksanakan itu di situ dicatat ya. Baik kita perbuatan di situ dicatat juga, buruk perbuatan kita sudah dicatat di situ. Tapi kalau sudah energi ini bangkit, maka ya energi yang negatif itu akan dibersihkan ya oleh energi Kundalini ini. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma ya, akan dibersihkan ya. Kalau sudah bersih ya, jadi dengan energi Kundalini ini kita harus betul-betul kontrol diri kita ya, harus selalu berpikir yang positif ya, jangan lagi yang aneh-aneh. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma ya. Jadi setelah kita sudah ditembus dengan energi Kundalini ya, dengan sinar suci dari mulai dari itu sampai tembus di ubun-ubun kita, maka kita mulai suprasadar ya. Jadi demikian ya. Jadi maka itu adalah merupakan ya anugerah daripada Yang Kuasa. Nanti kalau Bapak bisa mengangkat ya sinar dari kepala kita ini, 1 jengkal di atas kepala, itulah pembersihan yang utama yang saya sudah kidungkan, yaitu di Pelambang Jati Diri itu ya, dalam kidung saya itu ya. Kalau sinar kita bisa angkat di atas kepala 1 jengkal itu akan menjadi yaitu pembersihan yang utama. Jangan lagi Bapak takut apakah masuk di bawah jemuran atau umpama naik pesawat ada bagasi di atas ya, ada yang kotor-kotor di situ, Bapak tidak ada lagi takut ya, karena Bapak sudah bisa membersihkan diri Bapak sendiri ya. Demikian ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian ya, kita setelah Kundalini sudah bangkit, kita akan ajak Bapak sekalian untuk membersihkan cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu ya, yaitu membersihkan dulu tubuh kita. Ya, setelah tubuh kita bisa bersihkan, baru kita akan ajak Bapak untuk membersihkan cakra kita. Jadi kita bersihkan tubuh kita mulai dari kepala, terus lewat badan kita turun, kedua tangan dan kedua kaki kita, berjalan itu energi Kundalini sampai kedua kaki kita ya. Jadi begitu membersihkan kekotoran yang ada di dalam tubuh kita, dibuang di kedua kaki kita. Jadi demikian ya. Mari kita mulai ya, angkat sinar yang suci di atas kepala ini turun ke bawah, melewati daripada ya tulang belakang kita ini terus sampai ke kaki ya. Sampai di kaki itu akan dibuang ya energi-energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Jadi mari kita laksanakan. Tarik dengan aksara Om ya. Dengan aksara Om, satukan bayu sabda hidup. Tarik dengan aksara Om ya. Tarik dengan napas. Kita turunkan ini sinar yang ada di atas kepala ini turun ke bawah. Kita tarik lewat tubuh kita, lewat kedua tangan kita, terus turun, terus sampai kedua kaki kita. Rasakan itu, energi itu sudah bergerak menuju paha kita, menuju betis kita, lutut kita, dan langsung turun ke kedua jari kaki kita ya. Jadi dari kedua kaki kita ini, jarinya itu sudah rasanya bergerak ya, yaitu berarti kekotoran sudah dibersihkan ya. Jadi demikian ya. Setelah itu sudah dibersihkan, Bapak tinggalkan itu. Mari kita lagi tarik dari muladhara ya. Dari muladhara cakra ini kita tarik, loncatkan ke ubun-ubun kita, ke sahasrara cakra ya. Jadi karena di sini api sendok banapi ya. Jadi begitu nanti ya. Jadi kita mulai yaitu tarik ya sinar yang ada di
mulut darah kita, ya di tulang ekor belakang. Kita tarik dengan bayu sabda hidup, dengan napas kita tarik, loncatkan kita ke atas kepala. Setelah sinar itu berada di ubun-ubun, maka kembali, yaitu energi kundalini ini bekerja di ubun-ubun kita ya. Kepala itu sepertinya rambutnya agak bergerak, bergetar ya, begitu juga kepala kita sudah mulai seperti ada gerayapan di situ ya, di kepala kita ya, berarti ini tandanya sudah cakra teratai berdaun seribu kita sudah mekar ya, sudah mekar. Nah, setelah mekar akan cakra ini akan menarik energi alam ya. Jadi kembali untuk bersama-sama membersihkan ya cakra yang ada dalam tubuh kita yang sebentar kita akan bersihkan ya. Jadi setelah itu terus kita dulu istirahat di situ di atas kepala ya, sinar itu. Nah, setelah itu kita akan melompatkan ya. Kita lompatkan sinar ini dengan kita satukan bayu sabda hidup, tarik dengan napas ya, dengan aksara Om ya, tarik kita yaitu tempatkan di muladhara cakra ya. Kita melompat ke muladhara cakra. Di situ masih kita rasakan getaran-getaran energi kundalini membersihkan cakra muladhara kita ya. Di situ rasakan gelombangnya, getarannya, rasakan sensasinya yaitu di tulang ekor belakang. Jadi energi kundalini masih membersihkan yaitu cakra muladhara kita. Nah, setelah sudah dibersihkan cakra muladhara kita ya, jadi sekarang sinar yang ada di muladhara kita ini kita tarik ya, disatukan bayu sabda hidup, tarik dengan napas langsung, loncatkan ke swadhisthana cakra yaitu di wilayah kemaluan kita. Jadi di situ energi kundalini lagi membersihkan cakra yang ada di swadhisthana. Jadi rasakan Bapak getarannya, sensasinya yaitu akan bergetar, yaitu di sisikan Bapak ya, di bawah sisikan sedikit saja ini di antara kemaluan kita dengan sisikan di sini bergetar dia. Rasakan sensasinya, rasakan vibrasinya ya. Setelah energi kundalini bekerja di situ Bapak Ibu Umat Sedharma ya. Jadi sekarang kita tarik dari swadhisthana cakra ke nabi cakra. Ya, nabi cakra loncatkan dengan bayu sabda hidup, tarik dengan napas dengan aksara Om. Ya. Jadi kembali lagi energi kundalini bekerja di nabi cakra kita, di pusar kita ya. Bahwa setiap cakra ini adalah merupakan simbol urat saraf yang ada di sekitar cakra itu ya, yang menghubungkan, yaitu di sekitar cakra-cakra kita ini ya. Di situ sudah mulai Bapak rasakan getarannya, gelombangnya, sensasinya ya. Jadi vibrasinya luar biasa terhadap perut kita. Jadi gelombang energi ini Bapak bisa rasakan ya. Setelah cakra ini bekerja membersihkan wilayah nabi kita atau pusar kita ini, sekarang kita loncatkan lagi ke cakra jantung yaitu anahata cakra ya. Kita mulai ke cakra jantung kita loncatkan. Di situ Pak, dengan napas kita dulu tahan sedikit di situ dalam loncatan ini, lepaskan napasnya. Bapak sudah merasakan getarannya. Jadi bagaimana gelombangnya di jantung kita.
bagaimana yaitu getarannya itu, nah seperti sensasinya luar biasa, menyenangkan sekali ya. Jadi demikian. Jadi bahwa simpul urat saraf yang ada di sekitar jantung kita ini semua sudah dibersihkan di situ dengan energi Kundalini. Nah, maka sekarang Bapak Ibu lompatkan lagi ke Wisuddhi Cakra ya. Nah, dari jantung satukan bayu sabda hidup, tarik dengan nafas, kita loncatkan di Wisuddhi Cakra di tenggorokan kita. Itu di ineban kita sudah melompat. Setelah melompat ineban kita jaga dulu di situ ya. Energi Kundalini membersihkan cakra Wisuddhi ini ya. Di situ Bapak merasakan getarannya, gelombangnya, sensasinya Bapak sudah rasakan di situ. Jadi setelah cahaya ini sudah ada di Wisuddhi Cakra ya, kita hanya dapat melihat dengan mata batin kita ya, dengan mata batin kita ya. Begitu cahaya yang kuat ini di Wisuddhi Cakra ini, dan getarannya juga sangat kencang, sangat kuat di situ di Wisuddhi Cakra ya. Bapak lepaskan napas Bapak ya sebentar, baru sekarang tarik lagi ke Ajna Cakra ya. Jadi sinar yang ada di Wisuddhi Cakra, satukan bayu sabda hidup, tarik dengan napas, langsung tempatkan di Ajna Cakra ya. Lompatkan di Ajna Cakra di selaning lelata atau di antara kedua alis kita. Nah, di situ Bapak akan merasakan ya, energi Kundalini itu bekerja untuk membersihkan ya cakra yang ada di Ajna Cakra kita ya. Di situ dibersihkan. Bapak rasakan getarannya, gelombangnya ya. Maka kalau sudah bergetar di situ ya, itu berarti sudah terbuka mata ketiga Bapak ya. Tapi kalau masih tebal saja rasanya dengan sinar yang terang di situ ya, nanti kita perlu terus laksanakan supaya sampai bergetar di situ dan nanti akan terbuka mata ketiga Bapak ya. Jadi setelah cakra Ajna Cakra ini dibersihkan dengan energi Kundalini, sekarang sudah bersih. Jadi sekarang kita lompatkan ke Sahasrara Cakra, yaitu di ubun-ubun kita. Kita tarik dengan satukan bayu sabda hidup, tarik dengan nafas, langsung lompatkan ke Sahasrara Cakra, yaitu di ubun-ubun kita ya. Jadi setelah di ubun-ubun kita, Bapak Ibu umat sedharma, di situ kita melihat bahwa energi Kundalini akan membersihkan ya cakra teratai yang berdaun seribu ini, sudah pemekar, sudah dibersihkan ya. Maka sudah mulai cakra mekar dan bisa menyerap energi alam ke dalam tubuh kita ya. Jadi demikian. Nah sekarang setelah kita sudah menjaga sinar itu di atas kepala ini, sekarang turunkan dengan napas kosong ya. Napas kosong ya. Napas kosong itu Bapak tidak menarik atau mengeluarkan napas di situ ya. Napas kosong kita berikan ya. Jadi sinar ini yang ada di atas kepala ini sekarang kita turunkan ya. Jadi kita turunkan dari atas kepala langsung ke Ajna Cakra, yaitu di antara kedua alis. Langsung kita perintahkan saja dengan pikiran kita, tidak ada dalam mempergunakan napas ya. Ini napas kosong Bapak Ibu ya. Loncatkan yaitu ke Ajna Cakra. Setelah di Ajna Cakra, loncatkan lagi sekarang ke Wisuddhi Cakra. Setelah di Wisuddhi Cakra, di tenggorokan Bapak ya. Di situ sinar terang. Maka sekarang loncatkan lagi ke Ajna Cakra, yaitu wilayah jantung. Ya, dari wilayah jantung Bapak sudah lihat sinar terangnya di situ. Sekarang loncatkan lagi ke Nabi Cakra. Dengan pikiran Bapak, dengan napas kosong. Ya,
di Nabi Cakra wilayah pusar. Bapak lihat sinar terang di situ. Terus sekarang loncatkan lagi ke Swadhisthana Cakra wilayah kemaluan. Nah, sekarang setelah di wilayah kemaluan, kita lihat di situ getarannya, walaupun umpama tidak bersamaan dengan Bayu Sabda Hidup atau penarikan napas ini, tapi di situ sudah bergetar juga ya, bergetar, dan Bapak rasakan itu gelombangnya di situ. Nah, setelah Bapak sudah rasakan di situ ada sinar terang, sekarang lompatkan ke mulut dara ke belakang ya. Tidak mempergunakan napas Bapak Ibu ya. Jadi napas kosong di sini. Perintahkan ya dengan pikiran saja. Ya, loncatkan kita dari sana di Swadhisthana Cakra langsung ke mulut dara. Mulut dara. Nah, sekarang sudah sinar itu ada di mulut dara. Setelah itu Bapak Ibu baru kita sekarang mau berdharma wisata sekarang ya. Ya, setelah 7 cakra ini sudah dibersihkan, sekarang kita berdharma wisata dari satu cakra ke cakra lainnya ya. Jadi Bapak masih bisa merasakan anti getaran-getarannya. Ya, di Muladhara Cakra Bapak rasakan di situ sinar ada di sana itu, yaitu energi Kundalini bekerja untuk membersihkan Muladhara Cakra kita ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu ya, jadi kita tarik dari Muladhara Cakra langsung ke Wisuddhi Cakra ya, di ineban Bapak ya. Setelah sampai di ineban Bapak di wilayah tenggorokan ya, di situ energi Kundalini bekerja ya untuk cakra Wisuddhi ya. Jadi sudah kembali lagi sambil berdharma wisata, sambil membersihkan yaitu Wisuddhi Cakra yang ada di ineban kita, tenggorokan kita ya. Jadi setelah itu sinar suci yang ada di ineban ini ya, atau di Wisuddhi Cakra ini, sekarang lompatkan ke ujung hidung kita ya, di cakra kecil di ujung hidung kita. Setelah di situ ya, Bapak sudah mulai meloncatkan di ujung hidung itu sinarnya di situ. Bapak jaga sinar itu, hidung Bapak sudah mulai rasa tebal. Ya, nanti kalau sudah mulai bergetar ujung hidung Bapak ini ya, itu berarti sudah sempurna. Jadi masih dibersihkan oleh energi Kundalini gitu di ujung hidung kita ya. Kita tarik dengan aksara Om lagi, yaitu bersamaan dengan Bayu Sabda Hidup itu kita loncatkan ke tengah-tengah di antara kedua telinga kita ya. Di antara kedua telinga kita, dari ujung hidung ini kita loncatkan ya. Kita satukan Bayu Sabda Hidup, tarik dengan nafas dengan aksara Om. Ya, tempatkan itu di antara kedua telinga Bapak ya. Ya, jadi demikian ya. Jadi di situ jadi sudah bekerja yaitu energi Kundalini, yaitu di antara kedua telinga kita ya. Ya. Sekitarnya situ ya, konon ada tirta amerta di sana ya, yang akan memberikan makanan jiwa kepada tubuh kita ya. Jadi sekarang Bapak Ibu istirahat sejenak di situ sambil yaitu Kundalini membersihkan cakra yang ada di antara kedua telinga kita ini. Situ sinar itu istirahat sebentar ya. Setelah istirahat sebentar, sekarang Bapak Ibu tarik ya sinar itu dari di antara kedua telinga ini, kita tarik ke Nabi Cakra di wilayah pusat kita. Jadi satukan Bayu Sabda Hidup, tarik Bapak dengan nafas yaitu di Nabi Cakra di wilayah pusar kita ya. Jadi di situ sudah masih bekerja juga ini sambil berdharma wisata ya. Ya, masih bekerja di Nabi Cakra yaitu energi Kundalini ya. Bapak rasakan getarannya, gelombangnya, sensasinya Bapak rasakan ya.
Jadi sudah memberikan vibrasi kepada urat saraf yang ada sekitar perut kita, sudah semua dibersihkan. Sekarang kita tarik dari nabi cakra ke anahata cakra wilayah jantung. Tarik dengan aksara Om, dengan satukan bayu sabda idat, tarik dengan nafas. Ya, jadi tempatkan di cakra jantung kita. Di situ biarkan dulu energi kundalini bekerja untuk membersihkan cakra anahata cakra kita ya. Setelah di situ sudah dibersihkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak rasakan getarannya, gelombangnya, begitu juga sensasinya ya. Bapak rasakan menyenangkan ya. Nah, setelah itu Bapak tarik ke Wisuddhi Cakra. Tarik sinar itu ke Wisuddhi Cakra. Maka di situ energi kundalini masih bekerja untuk membersihkan, yaitu ya Wisuddhi Cakra kita. Itu di depan itu ya. Jadi di situ dibersihkan. Rasakan getarannya, gelombangnya, sensasinya di situ. Habis itu Bapak Ibu, sinar yang ada di Wisuddhi Cakra ini kita lompatkan langsung ke Muladhara Cakra. Muladhara Cakra yaitu di tulang ekor. Kita kembali lagi ke sana. Jadi dari Muladhara Cakra kita rasakan dulu di situ getarannya, gelombangnya, sensasinya di Muladhara Cakra. Hangat dan bergetar dia ya. Jadi Bapak rasakan gelombangnya ya. Setelah Bapak rasakan itu, sekarang kita lompatkan langsung ke ubun-ubun ya, di cakra Sahasrara Cakra ya. Langsung kita lompatkan, satukan bayu sabda hidup, tarik dengan nafas Om. Langsung kita ke Sahasrara Cakra ya. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau sudah kita energi sudah bangkit, Bapak sudah menjadi supra sadar ya. Supra sadar yaitu Bapak antara tidur dan terjaga ini sudah seperti biasa. Dan Bapak ke depan ini akan mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya, catat nanti pengalaman spiritual kita, apa yang saja kita alami nanti Bapak catat ya. Catat ya sebagai jalan nanti kita untuk kita kaji ya, pengalaman spiritual ini ya, kita kaji ya. Jadi demikian ya. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, kita sudah melaksanakan yaitu ya mulai dari pembersihan, peningkatan ini, pembangkitan kundalini, dan begitu juga sampai kita membersihkan cakra-cakra dan langsung kita dharma wisata ini ya. Dharma wisata tahap pertama ini sudah kita laksanakan ya. Jadi kalau nanti kali yang berikutnya kapan-kapan nanti baru kita akan sambung itu ya untuk dharma wisatanya. Tetapi kali ini itu dulu Bapak Ibu Mas Dharma ya, bahwa kita sudah atas Asung Waranugraha Tuhan sudah mendapatkan penugrahan, mudah-mudahan awikena mastu ya. Jadi Bapak akan mendapatkan pengetahuan yang suci ini dan harus dijaga ya. Harus dijaga Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita takabur, tidak boleh sombong ya. Mari kita biasa-biasa saja di masyarakat ya. Jadi ya, mudah-mudahan tujuan kita membangkitkan kundalini ini bisa tercapai, yaitu pertama untuk kesehatan kita ya, untuk memberikan vibrasi ya kepada keluarga kita, lingkungan kita, begitu juga ya memberikan vibrasi kepada alam lingkungan sekitar kita itu ya. Jadi seperti yang saya katakan itu, seperti tanaman tebu ya, kalau sudah rimbun dan besar dia akan dapat memberikan asupan air kepada tanaman lain di sekitarnya ya, bila mana musim panas tiba ya, demikian ya. Jadi kita harus betul-betul kita selalu berpikir positif Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian kalau sudah kundalini kita bangkit
Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi demikian ya untuk rangkaian kita ya sampai sekarang selesai Dharma Wisata dari Cakra ke Cakra ya. Jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, sesudahnya kita bangkit Kundalini ini baru ada kehidupan aksara di dalam tubuh kita ya. Kehidupan aksara itu Bapak nanti akan rasakan. Kalau umpamanya Bapak melaksanakan, yaitu mungkin mensenggamakan aksara dalam tubuh kita, baru Bapak bisa akan rasakan apabila Kundalini ini sudah bangkit, sudah hidup ya. Karena apa? Cakra-cakra dalam tubuh Bapak sudah bersih ya. Jadi demikian ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya sangat harapkan sekali ya. Jadi mari kita selalu mengendalikan pikiran kita, karena sekarang sudah saya katakan tadi, pikiran pergi ke segala pikiran ya. Jadi itu makanya kita kalau umpamanya bermeditasi, kita konsentrasi dalam tubuh ya, tidak akan terganggu di luar ya. Karena apa? Kita sudah fokus dalam tubuh ya, kita kurang perintah dari pikiran kita kemana kita perintahkan energi Kundalini ini, ke sana dia bergerak di dalam tubuh kita. Demikian ya. Karena itu Ida, Pinggala dan Sumsuma sudah menyatu ya. Sumsuna sudah menyatu ya, di dalam tubuh kita ini ya. Jadi dia sudah menjadi satu dengan energi Kundalini, yaitu membuat keselarasan ya. Karena kalau umpama dominan panas dalam tubuh kita akan membuat sakit, begitu juga kalau dominan yang dingin dalam tubuh kita membuat sakit. Tapi kalau selaras, seimbang dan serasi ini dalam tubuh kita, maka inilah yang membuat kesehatan tubuh kita ya. Tubuh kita akan prima. Jangan Bapak takut lagi apa itu pilek atau sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah energi Kundalini ini bangkit ya. Tapi jangan juga Bapak lupa, yaitu imbangi dengan olahraga. Ya, olahraga apakah olahraga yoga asanas, atau umpamanya itu olahraga lain, silakan ya imbangi ya. Jadi kita sudah melaksanakan olahraga dalam tubuh di dalam, tapi di luar juga kita harus imbangi dengan olahraga ya badan kita ya. Jasmani dan rohani ini nanti akan seimbang, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan mudah-mudahan badan kita mendapatkan sinar sucinya ya, mendapatkan pencerahan ya, yaitu badan kita menjadi supra sadar, segar, bugar ya, sehat secara jasmani rohani. Karena ini perlu juga saya sampaikan, lupa tadi saya sampaikan bahwa dalam tubuh kita di samping ada 7 cakra utama, yaitu yang disebut dengan cakra mayor ini, ada juga cakra kecil-kecil di dalam tubuh kita ya, yaitu yang disebut cakra minor itu ya. Yang ada di sekitar 7 cakra ini ya. Nah, cakra kecil-kecil ini jumlahnya ribuan banyaknya, begitu ya. Dalam tubuh kita ini itu sudah tadi sekali dibersihkan dengan energi Kundalini bersamaan dengan ke-7 cakra ada yang dalam tubuh kita ya. Itu sudah semua dibersihkan, akan membuat kesehatan badan kita baik secara jasmani rohani, secara lahir batin. Seluruh anggota badan kita menjadi sehat, kuat, seimbang, dan sempurna, dan selamat. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma. Jadi hal ini memang saya sampaikan kepada Bapak yang merupakan ilmu pengetahuan yang sangat rahasia ya, yaitu rahasia jenanam ini kita berikan. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk positif. Ya itu saja saya punya harapan ya. Karena terus terang saja di zaman kali ini Bapak Ibu, karma mencari mangsa sekarang ya. Kalau kita umpamanya berbuat baik walaupun sedikit, tetapi karma kita bagus, baik sekali, banyak yang kita dapatkan begitu ya. Tapi kalau umpamanya kita di Kali Yuga ini kita berbuat yang kurang baik atau kejahatan ini, maka pahala buruknya itu besar sekali yang nanti kita dapatkan. Olehnya itu Bapak Ibu harus hati-hati ya, apalagi energi Kundalini sudah bangkit ini ya. Jangan nanti Bapak, ini godaan yang paling besar itu ya, di dalam diri kita. Kalau dalam rangka ini melaksanakan
yoga kundalini ini adalah bidadari-bidadari itu Bapak Ibu ya. Bapak mungkin sudah mengerti ya. Jadi itu godaan yang paling besar, itu makanya kita perlu kendalikan semuanya itu agar kita selalu mendapat kesucian, anugerah dari Yang Kuasa. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu umat sedharma ya, kalau ada guru yoga, begitu juga guru suci, pandita, juga pinandita atau pemangku yang sudah mengetahui kemampuan seperti ini ya, saya mohon maaf ya kalau ada kurang sempurna, tolong disempurnakan. Demikian ya, karena di atas langit masih ada langit ya, tiada gading yang tak retak. Demikian ya, tetap kita sebagai manusia yang tidak sempurna, cuma kita akan mengusahakan untuk menyempurnakan diri kita ya, agar di kelahiran akan datang kita mendapatkan tempat yang lebih baik ya. Harapan kita mendapatkan jadi orang agamawan, jadi orang dermawan, dari orang sastrawan, orang budiman dan yang baik semuanya ya. Itu kita punya harapan ya, untuk kalau kita bisa mulai sekarang memperbaiki diri ya, karena untuk ke depan itu mudah-mudahan kita menjadi yang lebih baik lagi. Demikian. Jadi sekian saja Bapak Ibu sekalian, dan untuk kali berikutnya saya akan ajak Bapak Ibu sekalian yaitu untuk mengetahui tentang ini pengedaran Dewata Nawasanga ya, yang ada di Buana Agung, begitu juga ada di Buana Alit. Dan saya akan ajak juga nanti akan melangsungkan meditasi Dasaksara ya untuk berikutnya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Jadi demi untuk kesehatan badan kita, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Demikian Bapak Ibu umat sedharma, kurang lebih selaku manusia biasa tidak luput dengan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Shanti 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 Om.